dalam skenario apapun yang rugi masyarakat. Baik dalam hal kesalahan tata kelola, tata administrasi, tata boga, tata hantu belau itu, yang sial masyarakat. Ada sertifikat nih, dia beli, dia tidak tahu menau, dia beli, oke? Ternyata itu bermasalah, tata administrasi. Dia beli tanah itu pakai uang, Pak. Jangan-jangan uang pensiunnya, Pak. Yang sial dia, Pak. Ketika terjadi tumpang tindih pun oleh negara, yang dirugikan rakyatnya lagi, Pak. Di mana tanggung jawab negara di situ? Saya beli tanah nih. Setelah saya modal, nanam, semua kehidupan saya curahkan di situ. Negara bilang, tumpang tindih, mati kau situ. Gimana kita ini bernegara? Gimana kita bernegara kayak begini? In any skenario, rakyatnya jadi korban. Gimana sih? Mana dong? Apakah salah tata kelola, salah administrasi mewajibkan negara mengganti rugi? Apa tidak? Rakyatnya kan gak ikut bersalah. Dia beli tangan kedua misalnya sudah sertifikat. Kalau bukan sertifikat, apalagi alas hak yang bisa dipertanggungjawabkan. Kok dia juga yang dikorbanin? Hal yang sama kalau itu tumpang tindih. Jangan-jangan dari nenek moyangnya sudah di situ, tiba-tiba dikasih konsesi tambang, tumpang tindih. Itu terjadi loh di mana-mana. Ada kebun juga. Bapak, kita fokus Tesonilo, Pak. Ya, ini kan bicara umum juga. Tesonilo hanya satu kasus, Mas. Kita fokus Tesonilo, Pak. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Ini mahal nih kita duduk di sini, Pak Menteri. Tolonglah dengarkanlah. Ini saya cuma nyambungin suara rakyat, Pak. Kalau saya nggak ada persoalan saya dengan tanah beginian. Ini suara rakyat yang saya terima, Pak. Apa yang bisa kami pegang, Pak? Kalau sertifikat hak milik pun bukan jaminan. Dan ketika ada persoalan kami juga korbannya. Bagaimana saya menjawabnya, Pak Menteri? Silakan Pak Menteri. Penjelasan saya sudah jelas, Pak. Ya. Saya pikir sudah jelas, Pak. Problemnya memang di regulasi dan karena itu kita Pak segera, kalau saya minta ini udah 2 kali kami minta di komisi ini, pemerintah segera ajukan RU Pertanahan dan Tata Ruang. Inisiatif pemerintah. Segera Pak untuk menunjukkan itikat baik pemerintah kepada, kalau enggak kita yang ngajuin, kalau ngajuin berarti itikat baik DPR. Kita tunggu pemerintah. Ya. Jadi jangan sampai tadi, ini kan problem yang kami tahu Pak Menteri ini serba terbatas kewenangannya, tahu betul kami. Tapi pertanyaan filosofis, pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Deddy Sitorus dan para anggota, itu jalan keluarnya adalah kita harus segera membuat produk legislasi yang lebih progresif. Oke, gini Pak, itu satu hal soal masalah perubahan legislasi undang-undang pertanahan. Tapi kita kembali kepada Tesonilo tadi, Pak. Kita kembali ke situ aja. Kalau memang di situ memang ditetapkan hutan, kan memang hutan nggak boleh disertifikatkan, Pak. Kita kan nggak bicara masalah terlanjur nggak terlanjur, Pak. Kita bicara masa di situ udah ditetapkan, dan ketetapan hutannya itu udah lama, Pak. Jadi kan memang ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kenapa dulu itu hutan dijadikan redistribusi aset? Dan kemudian di pihak internal kami, di orang BPN juga ada kesalahan. Kenapa tahu hutan kok itu kemudian disertifikatkan? Kan atas kesalahan ini direvisi, Pak. Kalau memang ada itu hutan. Nah, kalau kemudian ada korban, kami tadi sudah jelaskan. Mereka yang menjadi korban itu diminta, disarankan pemerintah dianjurkan untuk melakukan migrasi, Pak. Kita siapkan tempat pengganti. Ada gantinya disiapkan oleh pemerintah. Yang dikoordinir oleh Pak Gubernur. Kami diminta untuk menyiapkan lahannya, Pak. Untuk itu, Pak. Jadi kalau memang itu sudah ditetapkan hutan, kemudian ada kesalahan, masa nggak kita koreksi? Memang itu hutan. Pak Menteri, mohon maaf kita tanya jawab jadinya. Saya cuma ingin menyampaikan betapa kacaunya tata kelola kita ini, Pak. Karena kayak tadi, urusan yang 28.000 desa itu bagaimana? Misalnya, itu ya. Lalu seperti di dapil saya juga, Pak. Sekolah masuk kawasan hutan ditinggal. Nggak sekolah tuh anak-anak, terjadi juga. Ya.
Yang begini-begini ini memang harus diberesin lewat kerangka hukum yang benar, Pak. Ini mohon maaf Pak ya, kan tadi saya sudah sampaikan Pak, yang membuat peta hutan ini kan bukan ATR BPN Pak. Mohon izin Pak. Yang membuat, kok marahnya kepada Kita ngerti Pak Menteri, tapi kan kita bermitra hanya dengan Bapak. Dan Bapak kan sebagai eksekutif itu kan punya kesempatan ratas atau apapun tadi nota kesepemahaman. Makanya Pak sekarang ini Pak, tadi saya menjawab pertanyaannya dari Pak Ketua tadi, kita sudah menjamin MOU Pak. Dan MOU ini satu persatu kita tangani Pak dengan kehutanan Pak. Pak Firko ini bisa cerita, Gorontalo, ini setiap Lampung, setiap 1 minggu ini 1 provinsi Pak. Kita tata satu persatu mudah-mudahan begini Pak. Bukan berarti kita nggak bekerja Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.